Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, wa amilus sholihat, dan mengerjakan kebajikan atau kebaikan mereka, lahum, bagi mereka, jannatun, surga, tajri, yang telah mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, al anharu, sungai-sungai. Zalika, yang demikian itu, al fauzu, kemenangan, al kabiru, yang besar atau yang agung. Surat Al-Buruj ini di ayat 11 menerangkan innalladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan ia juga melaksanakan amalan kebaikan. Jadi tidak hanya ia beriman kepada Allah, tapi juga melaksanakan amalan kebaikan. Syarat iman itu kan diucapkan melalui lisan dengan kalimat la ilaha illallah sebagai password atau kunci. Kemudian diyakini dalam hati, qalbun, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu adalah syarat iman. Jadi iman seperti itu. Lah, pembuktian dalam hal perbuatan itu apa? Wa amilus sholihat. Jadi kalau tatarannya adalah hanya mengucapkan melalui lisan, diyakini dalam hati, kemudian tidak dibuktikan dengan amal perbuatan yang baik-baik, wa amilus sholihat, maka imannya itu belum sempurna. Jadi 3 komponen itu harus dicermati dan harus dilaksanakan. Itu syaratnya seperti itu. Jadi kalian harus mengerjakan perintah Allah. Kalian juga harus meninggalkan larangan Allah. Tidak sebatas mengucapkan dalam lisan, tapi juga harus dibuktikan dalam hal perbuatan. Karena apa? Karena ketika ada seorang hamba yang beriman kepada Allah, kemudian ia melaksanakan amalan-amalan kebaikan, apapun itu bentuknya, ketika ada batu kecil berada di tengah jalan, yang sekiranya batu itu mengganggu perjalanan orang lain dan dikhawatirkan orang yang melintasi jalan tersebut kemudian terkena batu itu, ia akan terjatuh atau kecelakaan. Kemudian kamu berpikir bahwa batu itu terus kamu ambil, terus kamu singkirkan. Itu bagian dari selemah-lemahnya iman. Nah, itu ada nilai pahalanya. Hanya sebatas seperti itu ada nilai pahalanya. Dan itu termasuk amilus sholihat, perbuatan yang baik. Apalagi di luar batas perbuatan seperti itu, pasti nilai pahalanya itu lebih besar dan jauh lebih besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai syarat kita untuk mendapatkan hadiah dari Allah. Apa hadiahnya? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu kalian akan mendapatkan surga yang di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir. Ya, di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir. Ini adalah bentuk salah satu balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman dan melakukan amalan kebaikan, maka ia mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anharu. Sehingga mereka ketika di dalam surga itu menikmati kebahagiaan karena berada di taman-taman surga yang dimana keindahan itu tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Kalian kalau misalkan rekreasi pergi ke puncak gunung yang lebat, kemudian ada sungai yang mengalir, yang suasana sangat sejuk sekali, itu kan menggembirakan, menyenangkan. Dan gambaran surga itu seperti itu, dan bahkan kenikmatannya itu belum pernah dilihat oleh manusia. Dan nanti akan kalian dapatkan ketika kalian akan masuk surga. Itu adalah kemenangan yang didamba-dambakan manusia, sehingga Allah mengatakan dzalikal fawzul kabir. Itu adalah kemenangan yang sangat agung, kemenangan yang sangat besar, balasan yang sangat luar biasa, hanya untuk diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Jadi berbuat baik dengan catatan karena kita beriman kepada Allah itu adalah satu keniscayaan yang tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya adalah dua sisi mata uang.
yang koin itu loh. Seperti dua sisi koin mata uang loh, yang tidak bisa dipisahkan. Kan melekat itu antara sisi kiri dan sisi kanan, ya. Itu nggak bisa dipisahkan. Jadi iman dan berbuat baik itu satu hal yang melekat. Ibarat sandal itu jalannya itu beriringan, nggak bisa terpisah dia. Sehingga orang yang beriman akan mencerminkan perbuatan-perbuatan baik dari perilakunya, dari akhlaknya. Itu orang beriman seperti itu. Orang dekat dengan dirinya itu merasa nyaman, sejuk, kemudian membahagiakan, menggembirakan. Tutur katanya itu tidak pernah menyakiti. Tingkah lakunya itu tidak pernah menghakimi, tidak pernah menyudutkan. Sehingga orang itu bergaul, berjumpa pun senang gitu. Dia akan merasakan kerinduan jika ia tidak berjumpa dengan kita. Nah, orang beriman itu akan mencerminkan hal seperti itu. Dari sini bisa kita ambil pelajaran juga. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah kemudian tidak melakukan amalan kebaikan, maka imannya belum sempurna. Satu. Kedua, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, harusnya mencerminkan akhlak-akhlak terpuji. Akhlak-akhlak yang nuansanya itu menimbulkan kesejukan, kenyamanan. Bukan justru kebalikannya. Kalau mengaku beriman ternyata akhlaknya tidak terpuji, berarti ia belum memahami ajaran Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jadi belajarnya belum tuntas itu. Inna batasya rabbika, sesungguhnya azab Tuhanmu la syadidun, sangat keras. Nah, azab Tuhanmu yang sangat keras ini diperuntukkan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang membuat kerusakan. Siapa itu? Termasuk salah satunya yang di surat Al-Buruj ini dijelaskan, yaitu orang-orang yang membuat parit dan di bawahnya itu ada kayu bakar. Dan itu diperuntukkan untuk menyiksa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Karena ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti ajaran nenek moyangnya, sehingga mereka ini yang beriman ini disiksa oleh orang-orang tersebut. Dan orang-orang yang melakukan kezaliman itu akan diberikan siksaan yang sangat pedih, yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya dialah Allah, huwa dia Allah, yubdi'u, akan memulai penciptaan makhluknya, wa yu'idu, dan yang akan mengakhiri atau menghidupkan kembali, wa yu'idu, menghidupkan kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang telah memulai penciptaan itu sebagai manusia. Jadi kalau kamu pahami bahwa manusia itu kan mengalami beberapa tingkatan. Ia akan berada di posisi paling tingkatan pertama, yaitu alam ruh, ya. Setelah alam ruh itu, di situ kamu nanti akan ditanamkan sebuah akidah bahwa Tuhanmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu pada hakikatnya tidak ada yang ateis itu. Karena ketika di alam ruh mereka sudah diberikan informasi bahwa Tuhan itu Allah. Kalau nggak percaya, coba lihat ketika ada orang ateis misalkan, dia berada di tengah-tengah lautan, tidak ada yang mampu untuk menolong dirinya, dan dia terancam untuk mati. Siapa yang akan diminta pertolongan? Pasti zat yang maha kuasa yang memiliki kerajaan langit dan bumi, mulkus samawati wal ardh. Jadi cerminan akidah dalam hatinya itu nanti akan muncul, dan itu tidak bisa dibohongi. Manusia seperti itu. Meskipun dia mengaku secara lisan tidak percaya dengan adanya Tuhan, tapi ketika dalam posisi terdesak, keyakinan itu akan muncul. Dan pada hakikatnya nggak ada orang yang tidak percaya dengan Tuhan, pasti ia percaya. Ketika dalam posisi seperti itu. Nah, setelah di alam ruh, nanti kalian akan masuk alam janin. Alam janin, ya, kemudian dilahirkan oleh orang tuamu, ibumu, masuk ke alam dunia. Setelah alam dunia, masuk ke alam barzakh. Nah, setelah alam barzakh, masuk ke alam akhirat. Jadi tingkatan-tingkatan itu yang harus dilampaui oleh umat manusia. Yubdi'u, yang memulai penciptaan itu. Wa yu'idu, dan Allah akan menghidupkan. Setelah kalian nanti diciptakan, ya, diciptakan kemudian nanti kalian akan dihidupkan di dunia untuk melakukan amalan baik, amalan soleh, untuk menguji kita lebih condong untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Lalu kemudian Allah akan menghidupkan kembali nanti. Kita akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk nanti di akhirat. Sebelum masuk akhirat pun kita akan melampaui yang namanya hari kiamat. Di padang mahsyar kalian akan menunggu 50.000 tahun untuk diadili.
dan posisi itu matahari di atas kepala, sehingga air keringatmu itu bercucuran mengitari dirimu sesuai dengan dosa yang kita perbuat. Kalau dosanya banyak, maka air keringatnya ya akan bercucuran mengeluarkan air keringat lebih banyak, sehingga ada orang yang tenggelam, ada orang yang seperti ya renang tapi nggak bisa naik ke atas karena air keringatnya itu terlalu banyak sesuai dengan dosa yang ia lakukan. Ada orang yang air keringatnya sedikit, ada orang yang tidak keluar air keringatnya. Nah, di situ nanti kita akan memohon kepada baginda Rasul untuk mendapatkan syafaat atau naungan. Salah satu di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan ada 10 golongan yang mendapatkan naungan, di mana naungan itu tidak diberikan oleh manusia yang lainnya. Termasuk siapa? Yaitu ada seorang pemuda di waktu kecil sampai ia dewasa, ia menjaga syahwatnya, menjaga nafsunya. Dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kalian ini kan seperti itu, diharapkan oleh orang tua untuk tidak berbuat dosa, sehingga diletakkan di pesantren, dari kecil ditanamkan nilai-nilai agama, kemudian dewasa itu dijadikan tolak ukur untuk menjalani kehidupan. Ya, semoga kita mendapatkan syafaat, ya, dan mendapatkan naungan, di mana naungan itu tidak didapatkan oleh orang lain. Termasuk orang yang cinta kepada masjid, hidupnya itu tidak pernah tertinggal sholat jamaah, itu akan mendapatkan naungan. Wa huwa, dan dialah Allah Zat Al-Ghafuru yang Maha Pengampun, Al-Wadudu yang Maha Pengasih. Dialah Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Allah itu sangat sayang kepada hambanya, sangat cinta sekali kepada hambanya. Kasih sayang Allah kepada hambanya itu tiada tara. Tapi kita tidak memahami cintanya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Wa wal ghafur, dan Allah juga Maha Pengampun, Al-Wadudu dan Maha Pengasih. Itu kan sifat Allah yang ingin Allah sampaikan kepada hambanya. Kalau Allah itu Maha Pengampun, akan mengampuni segala dosa kalau kita mau minta maaf. Di ayat yang lain Allah mengatakan, Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, karena Allah itu sejatinya sangat sayang kepada hambanya. Senajan hambanya itu pernah berbuat dosa, pernah melakukan kesalahan, tapi ketika hambanya itu datang kepada Allah, bersimpuh, bersujud, kemudian mengakui kesalahan itu, maka Allah pasti akan memaafkan segala kesalahan hambanya. Tergantung kita mau mengakui itu atau tidak, tergantung kita mau datang kepada Allah atau tidak. Nah, terus terakhir, ternyata Allah juga sangat sayang kepada hambanya. Sayangnya Allah kepada hambanya itu melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Terakhir cerita, pernah suatu ketika ada gerombolan tawanan perang itu datang, ya. Kemudian salah satu di antara itu ada seorang ibu-ibu yang selalu menanyakan dan mencari anaknya itu. Terus baginda Rasul bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, seandainya ibu ini menemukan buah hatinya putranya ini, kemudian apa yang ia lakukan? Pasti akan dipeluk, ya, dicium anaknya itu, karena merasakan kerinduan yang sangat, ia berpisah dari anaknya. Lalu kalau seandainya anaknya ini dilemparkan ke api, apakah ibu ini tega melemparkan anaknya ke api? Ya nggak tega, ya Rasulullah, kata para sahabat. Nggak mungkin seorang ibu itu melemparkan anaknya ke api, karena begitu sayangnya seorang ibu, dan nggak mungkin itu terjadi. Apa kata baginda Rasul? Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu sayangnya kepada hambanya itu lebih sayang Allah dibandingkan ibu itu kepada putranya yang ia cari-cari selama ini. Dan Allah tidak mungkin melemparkan hambanya ke dalam api neraka, karena Allah itu sangat sayang, Rahman Rahim. Kalau rahmannya Allah itu kan Allah berikan kepada seluruh makhluknya, ya kan? Kalau rahimnya Allah berikan nanti kepada makhluknya yang berada di hari kiamat dan berada di akhirat nanti, yaitu orang-orang yang beriman. Nikmatnya Allah berikan kepada kita hanya satu nikmat, kan? Jadi Allah itu mempunyai 100 nikmat. Allah berikan kepada hambanya hanya satu nikmat ketika berada di dunia. Yang 99 nikmat itu Allah simpan dan Allah berikan nanti ketika berada di akhirat. Itulah salah satu bentuk bukti bahwa Allah itu sangat sayang kepada hambanya, sangat cinta kepada hambanya, tergantung hambanya cinta kepada Allah atau tidak. Kita menyambut cintanya Allah itu mau atau tidak. Sehingga dari sini juga bisa kita ambil pelajaran yang menjadikan kita itu nanti masuk surga atau neraka, yaitu adalah usaha kita masing-masing, amal kita masing-masing, dan ikhtiar kita selama kita hidup di dunia. Dan semoga apapun yang kita lakukan berada di naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga berada di barisan
umatnya baginda Rasul yang mendapatkan syafaatnya beliau lantaran amal ibadah kita, dan juga kita mengucapkan salawat untuk baginda Rasulullah SAW. Saya akhiri sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.